Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukurillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa yang namanya sholat itu adalah ibadah, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan satu hari sebanyak 5 waktu, yang merupakan bentuk bahwa kita adalah seorang hamba, seorang makhluk yang memerlukan Sang Kholik, bahwa kita beribadah ada sifatnya ta'abudi, menyembah bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa pun dan tidak mampu apapun kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang hamba, hendaknya lah kita berusaha bagaimana kita selalu mematuhi perintahnya, diantaranya adalah pelaksanaan ibadah sholat. Dalam Al-Quran mengenai perintah sholat ini banyak sekali, diantaranya yaitu surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, yang mana artinya inna sholata, sesungguhnya sholat, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, kitaban mauquta, adalah sudah ditentukan waktunya. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seorang muslim dan seorang mukmin untuk senantiasa dalam satu hari melakukan sholat 5 waktu yang merupakan kebutuhan kita, bahwa dengan kita sholat kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan kita berkomunikasi dengan Allah maka kita akan mendapatkan ketenangan, di mana dari ketenangan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah sholat ini menyebabkan kita lebih mudah melaksanakan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Dalam sholat banyak sekali keutamaannya, baik itu untuk diri kita sendiri, terlebih untuk masyarakat kita. Contoh dari diri sendiri, dengan kita selalu melaksanakan sholat, kita akan terlatih menjadi orang yang disiplin waktu. Misalnya, di subuh hari kita sudah bangun, sebelum subuh 15 menit sebelum waktunya kita sudah bangun. Misalnya, subuh jam 4.30, jam 4.15 atau jam 4 kita sudah bangun, pergi ke kamar mandi, membersihkan diri kita untuk mandi, dan sebagainya, sehingga kita dalam keadaan suci untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita mengaji dan aktivitas pagi lainnya. Setelah itu kita entah berangkat sekolah, entah itu aktivitas kita bekerja dan lain sebagainya. Dimana dari awal itu kita sudah berusaha bagaimana membersihkan diri kita dan mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Lalu di siang hari, saatnya jam istirahat, kita berusaha bagaimana sholat zuhur dulu, lalu setelah itu makan siang, ya kan? Lalu kita bagaimana mengaturnya di asar, di saat sore hari, saat waktunya pulang dari aktivitas, kita juga sholat asar dulu. Lalu di maghrib, saat kita sudah sampai di rumah, bagaimana kita sholat maghrib dulu. Dan di isya saat kita akan tidur, kita terlebih dahulu melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Dengan seseorang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu secara baik dan benar, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah seseorang itu akan menjadi manusia yang disiplin. Dimana dengan seseorang disiplin, beliau akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, insya Allah akan terkabul. Bukankah semua orang sukses diawali dari mereka disiplin dalam menggunakan waktu? Yuk, mari kita sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Akan menambah pada diri kita rasa lebih dekat dengan Allah, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga kita akan terlatih menjadi orang yang disiplin. Selain itu, dengan seseorang
sholat, maka ketenangan yang dia dapatkan menyebabkan dia hal-hal yang sulit aktivitasnya sehari-hari akan lebih mudah dijalankan. Kenapa? Karena ketenangan hatinya dia dapatkan. Banyak sekali orang yang sulit melakukan pekerjaan hanya karena hatinya merasa sumpek atau merasa jenuh, bosan dan lain sebagainya. Tapi karena dia selalu melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, maka di hatinya selalu ikhlas dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya dan beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena saat dia sholat, dia merasa dekat dengan Allah, sehingga Allah pun dekat dengannya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.